welcome back to MK Podcast. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, Indonesia ini merupakan salah satu masyarakat yang memiliki masyarakat multikultural. Multikultural ini merupakan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dari suku, etnis, ras, agama, dan lainnya. Dan kali ini, itulah yang akan kami hubungkan atau kami bahas dalam suatu masalah, yaitu tentang pencemaran nama baik diri dalam suku Pakpak. Nah teman-teman, kali ini saya tidak sendiri, tapi saya juga ditemani oleh teman-teman saya yang lainnya pada podcast kali ini yang akan membahas lebih dalam mengenai isu yang hangat pada masyarakat Dairi pada hari ini. Nah, saya Valentina Mandulang sebagai moderator dalam podcast kali ini. So, welcome and enjoy the video. Perkenalkan, nama saya Natalia Silaban sebagai narasumber pertama pada podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Gilting Hussein. Saya sebagai narasumber kedua. Saya Christopher Silelai dan saya sebagai narasumber ketiga pada podcast kali ini. Saya Hotnal Pazarebo sebagai narasumber terakhir atau yang keempat. Kali ini kita akan membahas isu yang seperti yang akan kita bahas tadi, yaitu tentang pencemaran nama baik di Dairi tentang suku Pakpak. Nah teman-teman, seperti yang kita lihat, isu pada kali ini di media sosial itu bisa kita lihat dalam TikTok. Nah, mungkin sungguh tragis ya melihat pencemaran nama baik suku ini dalam live TikTok atau di media sosial. Kalau menurut tanggapan teman-teman sekalian, bagaimana? Menurut saya sih konflik dalam penghinaan suku Pakpak ini merupakan konflik yang sangat kuat karena kita kan sebagai negara Indonesia itu merupakan masyarakat yang multikultural. Karena di mana nanti Indonesia ini beragam suku, maka setiap suku menghina suku lain, maka suku yang lain juga akan merasa tersakiti atau merasa tersindir, dan juga kesatuan suku itu juga akan terpecah. Ya kalau menurut sih itu ya cukup tragis karena kayak yang dibilang si Natalia tadi, suku lain juga pasti akan tersindir oleh hal itu. Sedangkan di Indonesia ini kita udah menerapkan semboyan kita itu Bhinneka Tunggal Ika, dimana walaupun kita berbeda entah suku agama, tapi kita harus tetap satu juga. Jadi kan kalau menurut saya penghinaan suku ini didasari atau disebabkan oleh fanatisme yang dimana seseorang itu lebih mengunggulkan sukunya atau seseorang ini menganggap sukunya lebih unggul dari suku lain, menganggap rendah suku lain, atau menganggap sukuku kan lebih banyak dari suku dia, jadi jika berperang pun suku saya pasti menang. Ya, seperti yang pendapat saya itu memang pasti. Dan penyebab lain dari saya mungkin ada kurangnya pendidikan masyarakat tersebut. Nah teman-teman sekalian, teman-teman sudah memberikan banyak pendapat yang mengenai isu yang hangat pada kali ini, dan seperti yang kita tahu, dan si pelaku ini juga dalam kasus penanganan bahwasanya dia akan ditindaklanjuti. Kalau menurut teman-teman itu sepakat gak tentang hukuman yang diberikan? Informasi yang sudah saya lihat bahwasanya ini adalah seorang pemuda yang mencemarkan nama baik suku Pakpak tadi. Seperti yang kita tahu kan, kalau di Indonesia ini merupakan masyarakat yang sangat banyak sukunya, masyarakat yang tentunya harus menghormati dan menghargai suku lain. Dan tentunya tindakan yang diberikan tadi ataupun tanggapan dari teman-teman sekalian yang sudah memberikan, saya setuju tentang si pelaku yang harusnya diberikan tindak lanjut ataupun sudah dipenjara tentunya. Kalau menurut teman-teman ini, ada nggak sebuah informasi yang ingin disampaikan atau bagaimana tanggapan teman-teman sekalian tentang si pemuda ini yang sudah melakukan tindakan tersebut? Menurut saya sih si pelaku wajar mendapatkan hukuman sanksi karena perbuatannya yang menghina suku lain. Nah, karena banyak negara termasuk Indonesia yang dimana seseorang yang menghina suku harus diberikan hukuman proses untuk diskriminasi rasial. Jadi kalau menurutku aku berpendapat dua opini, setuju sama nggak setuju. Aku setuju dia dipenjara karena memang penghinaan suku itu tidak layak untuk diperbuat, karena itu dapat memicu konflik yang besar apalagi terhadap suatu suku. Dan aku tidak setuju karena mungkin dia belum mengetahui apa itu silima suam, belum memiliki pendidikan tentang suku atau norma yang lain. Ya, aku setuju dengan pendapat Syok Nail yang si pelaku itu tidak langsung dipenjara
Karena kan siapa tahu aja si pelaku ini masih belum tahu tentang silima suap, tapi dia sudah langsung menghina aja tanpa tahu lebih dalam apa itu silima suap. Nah, ditambah lagi dia itu mengapanya menjelek-jelekan markanya secara online. Ya karena tidak masuk akal, diejeki dari online bisa langsung masuk penjara. Sedikit menjangkau dari pendapat dari Christopher. Tadi kamu bilang bahwa si pemuda itu mungkin tidak tahu kayak mana itu silima suap. Tapi menurutku kan dia itu sudah umur 20-an dan dia juga udah yang disebut dengan dewasa. Mungkin dia udah pernah sekolah, sedangkan SD kalau diajarkan tentang menghargai sudah paham. Apalagi dia yang sudah dewasa tidak mungkin tidak tahu yang disebut menghargai. Dan itu kemungkinan tidak dilakukan itu secara sengaja, karena aku tengok seperti sengaja. Nah, mungkin pendapat yang cukup berbeda arah antara teman-teman sekalian ini. Mungkin ada juga lagi teman-teman yang ingin menyampaikan ataupun menyanggah, mungkin memberikan pendapat lain. Kalau kata Natalia itu berbeda dengan apa yang dikatakan teman yang lainnya. Dan kita dalam podcast kali ini kita akan menuntaskan masalah ini, dan tentunya kita akan berbagi opini lebih dalam lagi tentang isu kali ini. Teman-teman, kita juga melihat apa tadi opini yang disampaikan oleh Kusma. Kali ini cukup menarik ya, tentang bagaimana Indonesia ini menerapkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kita harus melihat sudut pandang lain. Apa sih penyebab apa yang membuat si pelaku ini bisa mencemarkan suku lain atau suku Papua ini? Kalau teman-teman, Menurut saya hal itu adalah unsur ketidaksengajaan. Mengapa saya pribadi mengatakan begitu? Karena menurut informasi yang saya dapat, si pemuda ini adalah orang yang melakukan challenge di TikTok atau PKPK. Kan kita sering melihat PKPK di TikTok ini kebawa emosi, bahkan sampai cakap kotor. Karena hal itulah dia kebawa emosi. Mungkin tahu suku apa gitu kan? Aku suku ini, itu suku contohnya kan tidak bermaksud apa. Silima suap itu suku anjing gitu. Kayak gitulah menurutku dibilangnya, karena dia kebawa emosi di situ. nah teman-teman sekalian, tadi sudah memberikan opininya ya, bahwasanya ini setuju ataupun tidak setuju bahwasanya si pelaku ini diberikan tindak pidana ataupun tindak lanjut kepada polisi. Tanggapan teman-teman sekalian bagaimana? Nah teman-teman sekalian, tadi kan sudah memberikan pendapat ya tentang setuju ataupun tidak setuju bahwasanya si pelaku ini diberikan tindak pidana. Tapi kalau menurut saya ya, ini tuh sebuah isu tentang adat istiadat. Mengapa ini bisa sampai ke hukum ataupun ke pihak polisi? Kalau menurut teman-teman itu bagaimana? Mengapa hal ini bisa sampai ke hukum? Menurut saya kan hal ini sampai ke hukum, lawannya ini merekam layar. Mengapa dia merekam layar penghinaan itu? Karena mungkin dia mengalami kekalahan dalam challenge itu, sehingga dia tidak terima atas kekalahan itu. Jadi dia ingin menjerumuskan lawannya ini ke hukum lah, agar dia mendapat hukuman. Dan dia juga punya bukti bahwa dia telah menghina suku silima suap tadi. Menurut saya tentang pendapatnya Sinai, saya sepertinya kurang setuju. Karena kalau dia live, dia mengejek-ejek suku silima suap, itu gak mungkin tidak sengaja, karena itu pasti disengajakan. Apalagi dia pas live PKPK dan mengejek silima suap. Nah, berdasarkan pendapat teman-teman tadi ya, tentang bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh hukum ataupun polisi terhadap si pelaku. Nah, kalau menurut teman-teman sekalian, kita sebagai seorang siswa, bagaimana tindakan teman-teman untuk mengatasi hal seperti ini atau diskriminasi secara kecil? Ya, saya setuju dengan pendapat media. Seharusnya pelaku itu harus kita supaya tidak melakukan hal Ya, kalau menurut saya cara yang tepat untuk mengurangi diskriminasi itu adalah lebih mengapa gerakan anti diskriminasi dan lalu menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ke dalam diri kita. Itu dimana walaupun kita berbeda tapi tetap satu. Terima kasih. Menurutku cara mengatasi masalah ini adalah untuk memberikan pendidik terhadap masyarakat multikultural supaya
hal tersebut tidak dapat diulangi lagi. Nah teman-teman, kita sudah membahas lebih dalam mengenai isu-isu yang hangat pada masyarakat daily tadi, dan sangat banyak ya pendapat teman-teman itu yang sangat-sangat unik dan cukup menarik untuk kita bahas lebih dalam lagi. Dan kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia dengan berbagai suku, ras, agama dan lainnya, kita harus menerapkan dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya juga kita sebagai siswa, kita jangan mendiskriminasi siapapun, maupun itu dalam bentuk apa, siapapun dan di mana saja. Oke, sekian podcast dari kami kali ini, podcast MK. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih.